Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nadila dari Rombel keempat Manajemen dengan NPM 24401031195. Di sini, saya akan mempresentasikan terkait analisis keuangan PT Perdana Gapura Prima Tbk. Yang pertama, PT Perdana Gapura Prima Tbk ini pertama kali didirikan dengan nama PT Perdana Gapura Mas pada tahun 1987. Kemudian berubah nama menjadi PT Perdana Gapura Prima Tbk pada tahun 1999. Perusahaan ini bergerak di bidang industri pengembangan dan investasi properti. Visi perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan multinasional yang dipercaya dan dihormati stakeholder, kemudian menjadi perusahaan yang efisien, inovatif, proaktif, serta mengutamakan kualitas pelayanan dan mutu. Proyek yang dihasilkan ada 3, yang pertama perumahan Bukit Cimanggu City, yang kedua ada apartemen Bellevue Place, dan yang ketiga ada pusat perbelanjaan. Struktur kepemilikan sahamnya pada tahun 2023 itu dipegang oleh PT Abdi Mukti Guna Lestari sebesar 74,69%. Kemudian, pada tahun 2024 saham PT Abdi Mukti Guna Lestari ini mengalami penurunan, namun tetap menjadi pemegang saham terbesar dengan saham 68,81%. Kemudian, pada tahun 2024 ini juga muncul pemegang saham baru yaitu PT Karisma Andalas Putra dengan saham sebesar 5,98%. Pada kajian kinerja dan fundamental dapat kita lihat bahwa nilai NOIC, TOC, dan NOPAT ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu mulai melakukan perbaikan terhadap aktivitas operasionalnya. Selain itu, pada konteks added value, dinilai MVA dan EVA ini masih bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu belum mampu menciptakan nilai ekonomi dan nilai pasar yang optimal bagi investor. Selanjutnya, profitabilitas perusahaan ini masih relatif rendah. Dapat kita lihat dari BEP, ROI, ROE, dan OPM itu hanya mengalami peningkatan sedikit saja. Kemudian pada manajemen aset itu nilai inventory turnover dan fixed asset turnover-nya meningkat, sedangkan pada nilai receivable turnover itu menurun. Likuiditas juga belum kuat karena nilai current ratio dan quick ratio ini masih berada di bawah standar ideal. Selanjutnya, pada rasio pasar ini menunjukkan bahwa saham perusahaan masih dihargai rendah oleh investor. Analisis risiko PT Perdana Gapura Prima Tbk ini dapat kita lihat pada nilai betanya itu mengalami peningkatan dari 0,48 menjadi 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pasar perusahaan itu sedikit meningkat, namun masih tergolong stabil karena beta kurang dari 1. Kemudian, risiko utama perusahaan itu berasal dari tingginya persediaan properti yang menyebabkan dana perusahaan tertahan dalam proyek yang belum terjual. Yang kedua, ketergantungan pada penjualan properti, dan yang ketiga itu kondisi industri yang sensitif terhadap suku bunga dan daya beli masyarakat. Kemudian di biaya modal dapat kita lihat bahwa nilai CAPM, WACC, dan ROIC itu mengalami peningkatan pada tahun 2024. Selisih ROIC dan WACC ini berubah menjadi positif, yang menunjukkan bahwa perusahaan mulai mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi biaya modal, sehingga menciptakan nilai tambah bagi investor. Pada kebijakan dividen ini perusahaan menahan sekitar 50% untuk memenuhi kebutuhan pendanaan internal. Kebijakan ini itu bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan juga mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha jangka panjang. Selanjutnya di kesimpulan dapat kita lihat bahwa kinerja keuangan GPRA pada tahun 2024 itu menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2023. Profitabilitas ini meningkat serta struktur modal yang semakin sehat karena penggunaan utang itu menurun dan ekuitasnya meningkat. Untuk sarannya yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan agar arus kas lebih optimal. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pemasaran proyek properti. Dan yang ketiga itu meningkatkan efisiensi operasional untuk mendukung pertumbuhan laba. Terakhir, ini ada referensi yang saya gunakan untuk menyusun PPT dan laporan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.